Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, IWB semelengeren Kang Mas. Asli Kang Mas. Jadi IWB sengaja hari ini, baru saja IWB membuat video buat sampean tanpa ada yang namanya intro-intro. IWB sengaja Cak, karena ini adalah sebuah kabar yang hot. Dan kabar ini sebenarnya sudah kita ketahui. Ya, IWB sudah share ke sampean semuanya. Bahwa kabar ini sudah IWB share ke sampean dan jelas sekali indikasinya adalah 90% ke atas. Marc Marquez akan meninggalkan Honda. Akan tetapi Kang Mas, tetap Cak, sebagai pemerhati MotoGP, sebagai orang yang berharap ada kompetisi selain Ducati, tetap ya, secara official setelah Marc Marquez baru saja mengumumkan dan HRC mengumumkan bahwa mereka berpisah, tetap gue Kang Mas, IWB semelengeren Kang Mas. Lek bosone bengong tur, rasane koyo aduh, kepriwe iki MotoGP. Jadi bener Kang Mas ya. Jadi Cak, secara official Cak, IWB pastikan ke sampean baru saja Honda Repsol dan Marc Marquez mengumumkan bahwa mereka berpisah. Perpisahan ini diumumkan secara resmi dan inilah yang sudah kita unduh sebelumnya. Jadi suka nggak suka sampean para fans MotoGP, para fans Marc Marquez ataupun Honda, jadi cerita atau kisah antara Honda dan Marquez ini berakhir tahun ini. Jadi resmi Cak, per hari ini, per malam ini, secara official Marc Marquez dan Honda berpisah. Artinya di musim ini 2023 akan menjadi musim terakhir Marc Marquez. Jadi bikin kita juga shock ya. Kita juga kaget walaupun sudah tahu. Semelengeren Kang Mas, karena sama bisa bayangin ya, bagaimana Marquez di atas mesin Ducati. Bagaimana sosok yang memiliki talenta luar biasa ini bakal tidak terbendung dari kacamata pribadi. Walaupun Marquez informasinya memang akan diberikan mesin lama ya, mesin ya Grace ini tahulah sampean, bukan yang terbaru. Nantinya kan 2024 dia akan menggunakan mesin GP23. Namun dengan talentanya bisa kita pastikan bahwa kompetisi MotoGP mungkin bakal membosankan. Nah, tentu saja kita akan bahas secara detail seperti itu. Jadi dari analisa IWB seperti apa. Namun sebelum ke sana, mari kita intip seperti apa pernyataan resmi dari Honda Racing ya, dan juga Honda Repsol maksudnya ya, dan juga dari Marc Marquez sendiri. Mengingat sama tahu kan, Repsol memperpanjang dengan Honda karena ada Marquez sebagai Spanyol ya, Spanyol rider, dan ternyata tahun ini adalah tahun terakhir Marquez bersama dengan Repsol Honda yang resmi pastinya. Dan tahun depan masih belum resmi, memang belum diumumkan, akan tetapi sudah pasti ya, sudah pasti Marquez akan ke Gresini Ducati. Tinggal kita tunggu saja pernyataan resminya. Akan tetapi mari kita lihat dulu apa yang dikatakan Marquez dan juga Honda. Sama intip saja seperti ini Cak. Ini adalah pernyataan resmi dari Honda Racing, di mana mereka memastikan bahwa Marquez sudah tidak lagi bersama mereka dan terakhir di tahun ini. Berikut kata Honda Racing. Honda Racing dan Marc Marquez sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak 4 tahun mereka sebelum waktunya dan akhir musim kejuaraan dunia MotoGP 2023. Dengan sisa 1 tahun dalam kontrak 4 tahun antara HRC dan Marquez, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka setelah selesainya musim kejuaraan dunia MotoGP 2023. Kedua belah pihak sepakat bahwa demi kepentingan terbaik mereka, masing-masing pihak akan mencari cara lain di masa depan untuk mencapai tujuan dan target mereka masing-masing. Hal ini mengakhiri 11 tahun kolaborasi antara Marc Marquez dan HRC, di mana mereka meraih 6 kejuaraan dunia kelas Premier, 5 Triple Crown, 59 kemenangan, 101 podium dan 64 pole position secara bersamaan. Marquez meraih kemenangan debutnya di kelas utama dengan mengendarai Honda RC213V di Grand Prix Austin, Texas pada tahun 2013 untuk menjadi pemenang kelas utama termuda dan menjadi juara dunia kelas utama termuda di akhir tahun itu. Pada tahun 2014, ia mempertahankan gelarnya dan memenangkan 10 balapan pembuka berturut-turut tahun ini, dan juga mengklaim gelar pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 sebagai pembalap HRC bersama tim Repsol Honda. Kedua belah pihak akan tetap memberikan dukungan sepenuhnya di sisa putaran kejuaraan dunia MotoGP musim 2023. HRC mendoakan yang terbaik bagi Marc Marquez di masa depan. Yes, itu Cak, konfirmasi dari Honda Racing. Dan tentu saja kita rasanya asli Cak, rasanya kayak kehilangan ya. Bagaimanapun
kita sudah kenal Marquez ini bersama Honda bertahun-tahun ya, dengan kunyitnya, Repsolnya. Sampai tahu kan bagaimana pertama kali Marquez ditarik oleh Honda. Jadi dari pertama kelas Premier ditarik oleh Honda Racing, dan di sanalah karirnya sangat cemerlang. Akan tetapi ternyata setelah crash di tahun 2019 dan pada akhirnya dia cedera cukup lama, namun setelah kembali ternyata motornya ya tidak sesuai ekspektasi dan semakin ketinggalan dengan pasukan Eropa. Nah, ternyata Marquez juga memberikan semacam ya pernyataan atau semacam perpisahan, kalimat perpisahan buat Honda Racing, dan berikut kata Marc Marquez. Terima kasih atas perjalanan yang luar biasa ini. 11 tahun bersama, kami berbagi momen tak terlupakan. 6 kejuaraan dunia, 5 Triple Crown, 59 kemenangan, 101 podium, dan 64 pole. Kerja keras, tekad, dan ikatan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun, tertawa, menangis, gembira, saat-saat sulit, tetapi yang terpenting, hubungan yang unik dan tidak dapat diulang. Kami berpisah, tapi selalu bersama. Itu kata Marquez, Cak. Oke. Cuma ngeren nggak sampean? IWP yakin sampean yang fans Marc Marquez mungkin pasti akan mengikuti terus Marquez, tapi yang mungkin fans Honda pasti akan kecewa. Karena begini, Cak ya, suka nggak suka, memang kondisi Honda sekarang pada kondisi yang sangat sulit. Ini kita banyak sekali komen-komen ya, yang di Facebook dan juga di Instagram IWP sudah share tadi bagaimana respon para fans ya dari Honda khususnya yang sangat kecewa dengan keputusan Marquez. Jadi teman-teman semuanya membandingkan ya antara Marquez dengan Valentino Rossi. Saya tahu kan Rossi meninggalkan Honda di saat Honda pada top levelnya di masa kejayaannya. Namun Rossi berani meninggalkan Honda dan gabung dengan Yamaha yang saat itu sudah 1 dekade lebih tidak mampu juara dunia. Jadi kondisi yang berbeda di saat itu, di mana Valentino Rossi menunjukkan bahwa dia memang seorang rider pengembang, pembalap yang mampu membuat Yamaha bangkit, mampu membuat motor yang notabene terpuruk menjadi luar biasa, dan itulah Valentino Rossi. Sementara Marquez saat ini case-nya berbeda. Jadi banyak yang menyayangkan Marquez pindah dari Honda di saat Honda betul-betul suffering. Kenapa pada saat topnya Marquez begitu luar biasa bersama Honda, setia sekali, bahkan dengan gaji 215 miliar ya. Dan itu pun pada saat dia crash, dia mengalami cedera, tidak membalap sama sekali hampir 1 tahun lebih di saat corona ya, di saat Covid. Dan saat itu banyak pembalap yang dipotong gajinya hampir 50%, tapi Marquez dibayar full oleh Honda. Akan tetapi balasannya seperti ini. Nah, itu memang kata-kata dari para fans ya, entah dari Hondanya, entah dari fans MotoGP. Yang jelas memang komen-komen miring itu sangat kental sekarang terjadi pada Marquez, di mana Marquez meninggalkan Honda pada saat suffering. Beda dengan case-nya Valentino Rossi yang meninggalkan Honda pada saat topnya dan berani ternyata gambling dengan Yamaha yang notabene tidak bersinar waktu itu. Tapi sekarang Marquez mencari jalan pintas dengan mencari motor yang mumpuni. Tidak hanya Marquez lah, kita ngomongin secara general, para pembalap Ducati semuanya pasti cemerlang bersama Ducati. Bahkan pembalap papan tengah pun akan kencang bersama Ducati. Artinya apa? Marquez mencari jalan pintas, mencari motor yang sudah enak, sudah kencang. Ya pastinya ada tujuannya, Cak. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi itu, pasti sampean akan kecewa, pasti sampean akan berujar, wah Marquez payah nih. Cari deh di Instagram IWB dan juga Facebook yang komen-komen miring, mungkin para fans boy dari Honda yang sangat kecewa dengan Marquez. Dan memang dari sisi apapun, dari sisi netralitas, ya kita harus maklum, Cak, yang dilakukan Marquez ini adalah jalan pintas. Karena sampean harus tahu, Marquez ini sebenarnya sudah betul-betul bernafsu, berambisi mengalahkan Valentino Rossi. Karena dia hanya tinggal 1 kali juara dunia, maka secara prestasi dia akan imbang dengan Valentino Rossi. Dan butuh 2 kali juara dunia, maka dia sudah menyalip Valentino Rossi juara dunia di kelas Premier. Mungkin ini menjadi semacam extra booster bagi Marquez. Jadi udahlah, nggak peduli lah sama Honda, yang penting ya aku bisa juara dunia. Dan saat ini yang paling realistis adalah di atas mesin Ducati. Mungkin, Cak ya, mungkin, sekali lagi mungkin, bahwa Marquez ini sudah banyak konsultasi dengan Alex Marquez. Dan Alex Marquez pada saat IWB interview kemarin juga memberikan penegasan bahwa memang perbedaan yang sangat signifikan antara Honda dan juga Ducati adalah dari sisi connection antara gas dan juga power delivery. Everybody surprised. You joined the Gresini Federal Oil because this is a good team. We know that you're suffering before, the old team. Can you describe also to us about the bike, I mean? Because we believe that you try the Ducati and the lap time good already. Yeah,
I was feeling good from the first moment, not from first lap, because position and this is really different compared to the manufacturer. But I mean, I was feeling really good. Easy bike to understand. For sure, it's difficult to be on the limit and to be really fast. But I was not bad on Valencia. I was feeling really good. I was consistent on the lap time. So you know, everything was coming quite good and quite in a good way, in a natural way. And this is something good. So if I need to compare, you know, more easy bike compared the Honda one. So everything, yes, everything, the traction, how to understand the engine, how to understand the throttle was much easier. Okay. But you know, test is always a really good grip on the track and really good conditions. So later on, when we arrive to the GPs, it's really different the conditions, and is where we need to understand motorbike. Okay. So is there any specific strong point from Ducati comparing the old one? What's the most strongest point? Engine. Engine, I mean, yeah, very strong. Engine really strong, and especially character is really good, and it's something that is easy to understand for the rider how to open the throttle. Okay. So I think they have a good package between engine and electronic. Wow, okay. Respon pada saat pembalap membuka gas, maka Ducati ini sangat terkontrol. Ducati itu very smooth dan juga sangat stabil motornya. Ini beda dibandingkan dengan Honda yang dikatakan antara koneksi antara gas, correction dengan power delivery-nya agak susah, agak liar. Jadi itu belum lagi bersama dengan aero dan juga kemampuan motor, traksinya yang memang melimpah dibandingkan dengan Honda pada saat keluar tikungan. Ini pun tidak lepas dari elektronik, Cak. Sekali lagi, elektronik dan ECU memang demikian. Kita harus akui itu. ECU dan juga ban termasuk juga elektronik. ECU elektronik kan jadi satu dengan Magneti Marelli. Dan inilah menjadi PR pasukan Jepang saat ini, memang sangat kesulitan. Dan suka nggak suka, memang Jepang ini agak lambat, Cak, untuk mengembangkan. Dan teman-teman kalau sampai bertanya kenapa sih Honda tidak menggunakan saja motor lama? Kan motor lama Marquez juara terus. Nah, nggak bisa, Cak. Karena kalau kita bandingkan kecepatan motor, ya, kecepatan motor contohnya pada saat race kemarin saja yang terbaru di Motegi, Marc Marquez pole position itu di angka 1 menit 44 detik. Sementara kemarin pole position itu sudah di 1 menit 43. Artinya memang MotoGP machine itu terus improve, Cak. Terus kencang, makin kencang. Jadi itu yang menjadi masalah, dan Honda dan Yamaha improve-nya mungkin hanya 1 step, akan tetapi pasukan Eropa 2 step. Itu yang menjadi problem saat ini, dan sepertinya Marquez berpikir ya udah realistis. Ya realistis kalau saya harus meninggalkan Honda dan gabung dengan Ducati. Dan inilah jalan pintas yang dipilih oleh Marquez, ya. Jadi teman-teman, official per hari ini WP tegaskan sampai semuanya sudah diumumkan bahwa Marquez meninggalkan Honda. Jadi per hari ini pisah dengan Honda, dan musim 2023 akan menjadi musim terakhir Marquez dengan baju orange-nya. Jadi sejak 2013 di Crash Premier dan sekarang 2023 ya, 1 dekade ya. Akhirnya Marquez meninggalkan Honda, dan harapannya adalah pastinya dia ingin juara dunia dengan kondisi Honda sangat suffering saat ini ya. Dan kalau kita melihat Honda memang sangat kasihan, Cak, kalau kita lihat nih ya. Jadi Honda dan Yamaha mirip-mirip sih, tapi Honda yang memang benar-benar ketampol. Tapi kita nggak bisa salahkan juga. Ini kalau WB pingin sekali ya ngomong gitu ya. Kalau kita ngomong secara jelas dan gamblang, biang keladinya tuh Puig, Cak. Alberto Puig. Sekarang tahu nggak sampean? Ini menjadi masalah loh, masalah yang sangat serius. Karena kenapa? Ternyata dengan pindahnya Marquez ini, sepertinya pejabat HRC terhenyak, Cak. Jadi terkejut. Mereka baru sadar bahwa langkah mereka selama ini salah. Mereka selalu fokus pada pembalap yang sudah jadi, sudah tegaskan sampai berkali-kali. Alberto Puig selalu mencari pembalap yang sudah matang. Mereka tidak sabar untuk menggembleng pembalap muda, kemudian tarik ke MotoGP atau kelas Premier. Mereka nggak sabar. Ya sama nitip saja. Alberto Puig itu adalah salah satu problem dari kacamata pribadi. Karena kenapa? Strateginya salah. Salahnya adalah Puig tidak pernah mau sabar untuk menggait pembalap muda, yang kemudian ya tahulah kayak sekarang kan Pedro Acosta ya, KTM luar biasa, pintar sekali. Dan sekarang sama tahu nggak, ternyata HRC setelah sepeninggalnya Marquez, mereka ngontek Pedro Acosta, tapi nggak bisa, Cak, karena Pedro sudah dikontrak oleh KTM. Ya dia kan dari Red Bull dan itu sudah diikat sama KTM, jadi dikontrak. Itu konfirmasinya, dan ternyata memang sudah dikonfirmasi bahwa HRC pun sudah mencoba ngontak Pedro Acosta. Kemudian ternyata sekarang pun setelah gagal dengan Pedro Acosta, HRC kabarnya mengontak ya, sampai kita semangat banget nih. Sampai mereka ngontak Miguel Oliveira.
Dan tahu nggak sampean? Ya, kita belum tahu apakah Miguel Oliveira akan meninggalkan Aprilia. Tapi rumornya bahkan Honda pun menawari gaji besar kepada Pedro. Tapi karena sudah terikat kontrak sama KTM nggak bisa. Jadi sekarang ini uang bukan segalanya, Cak. Tapi memang strateginya yang salah dari awal. Honda terlalu meremehkan para pembalap muda. Sama tahu Jorge Martin. Martin di tahun 2018 menjadi juara dan itu tidak menjadi perhatian Honda. Honda malah di tahun 2019 menggait Lorenzo. Jadi ini adalah salah satu problem Honda yang memang ya WP katakan bermasalah gara-gara Puig. Karena mungkin Honda punya uang, mereka hanya fokus pada pembalap yang sudah jadi dan mereka nggak sadar bahwa dunia berputar, Cak. Para pembalap ini kan yang sudah top-top ini kan pastinya akan menua. Dan Marquez, sekali lagi Marquez, kenapa Marquez nafsu untuk meninggalkan Honda? Tidak peduli walaupun dia kemarin banyak sekali jasa Honda ya dengan gaji nggak dipotong sama sekali, ya diberikan full 218 miliar, padahal dia nggak membalap sama sekali, habis manis pah dibuang kasarannya. Itu gara-gara dia sadar, Cak, usianya sudah cukup tua. 30 tahun kalau dia nggak take it sekarang, tidak memutuskan sekarang, kapan lagi? Karena nafsunya adalah menjadi juara dunia. Jadi ini yang tidak disadari oleh Honda bahwa roda itu berputar, dunia berputar. Dan pada akhirnya terbukti Marquez pun meninggalkan dan Honda sekarang kehabisan untuk mencari pembalap. Nah, kembali lagi kepada Oliveira. Cuman tahu nggak, dari Oliveira ternyata HRC juga ngontak Aprilia. Informasi di sekitar pedok, HRC ngontak Massimo Rivola. Sama tahu nggak? Massimo Rivola dikontak termasuk Maverick Viñales. Jadi Honda berharap Maverick bakal ditarik oleh mereka termasuk Massimo Rivola. Karena sama tahu nggak, Shinichi Kokubu dipecat oleh Honda. Jadi bapak RCV, sosok Kokubu ini sudah bergabung dengan HRC sejak 1996. Dan Kokubu-san adalah salah satu insinyur yang juga mengembangkan RC211V. Jadi dia mendapatkan kepercayaan waktu itu mengembangkan frame-nya, sasisnya, dan juga beberapa komponen. Dan ternyata Kokubu-san ini akhirnya dipecat sejak di GP India, di PUT India. Sudah nggak nongol lagi. Akan tetapi sudah ada penggantinya ya, orang Jepang pula. Namun kita jadi bertanya nih, apakah dengan keputusan tersebut akan membuat Honda bangkit? Belum tentu, Cak. Karena semuanya kan, sekali lagi semuanya kan sangat kompleks ya. Apakah dengan adanya pengganti Kokubu-san nanti akan menjadi lebih improve lagi? Mungkin itu adalah salah satu usaha Honda, tapi nasi sudah menjadi bubur. Yang menjadi pertanyaan kita adalah ya, Kuatasang HRC pun rumornya akan juga diganti. Jadi Kuatasang dan Kokubu-san ini orang-orang yang sudah lama ya. Memang Kokubu yang paling lama ya. Dan Kuatasang ini juga orang pentolan HRC pun akan diganti rumornya dalam beberapa minggu ke depan. Dan ini adalah salah satu problem Honda yang mana tidak menyelesaikan masalah karena ternyata Alberto Puig nggak disenggol, Cak. Puig ini nggak disenggol. Ibu juga bingung nih, sebenarnya Puig ini dukunnya kuat banget sih, sampai pejabat Honda pun, ya petinggi Honda pun tetap mempertahankan Puig. Padahal yang menjadi masalah dari kacamata pribadi, Alberto Puig lah yang menjadi problem saat ini. Karena kenapa? Penjenjangan pembalap muda tidak ada. Bahkan Dani Pedrosa yang sudah luar biasa pun tidak coba dipegangin, malah ya udahlah sana-sana deh gitu kasarannya. Dan KTM akhirnya menangkap Dani dan akhirnya sekarang domblong, Cak. Honda bengong, Kang Mas. Ora ono sopo-sopo sekarang. Jadi dari sana Zarco nanti informasinya akan ditarik nih. Oke, kita kembali kepada pembalap ya. Jadi kita ngomong kemana? Saking WB itu saking agak gimana ya? Agak bukannya kesel ya. Agak kecewa sih sebenarnya dengan tren sekarang ini yang memang kurang asik ya MotoGP. Kurang asiknya kenapa? Ya itu tadi, ketidakseimbangan, Cak. Sekarang Yamaha aja, oke nanti aja itu ya. Oke, jadi kembali lagi kepada pembalap. Nah, tahu nggak sampean? Dari sana ya, setelah Pedro Acosta gagal HRC, kemudian mengontak Viñales dan juga Massimo Rivola, kabarnya pula HRC saat ini sedang mencoba untuk menarik Zarco nanti ke HRC, jadi ke Repsol Honda. Nanti LCR Honda, nah ini LCR Honda ini juga akan diisi oleh pembalap yang kurang cemerlang. Maksudnya bukan pembalap yang topnya di MotoGP. Karena sudah kehabisan stok, Cak. HRC nggak punya pembalap yang bisa ditarik. Bezzecchi sudah punya Ducati, Muni VR46. Siapa lagi? Jorge Martin sudah diikat sampai dengan tahun depan. Siapa lagi yang top? Pecco nggak mungkin, sudah diikat juga sama Ducati. Siapa lagi yang mau diambil? Nggak ada, Cak. Jadi rumornya Iker Lecuona nantinya mungkin akan ditarik ke LCR Honda. Jadi ini adalah puncak ya menurut WP bagaimana semerawutnya manajemen dari HRC untuk pembalap-pembalap yang seharusnya bisa meneruskan dari Marquez. Sekarang setelah ditinggalkan Marquez mereka kebingungan. Jadi sampai detik ini, Cak,
berita diturunkan, Honda masih kebingungan mencari pembalap penggantinya. Nah, itu yang menjadi masalah. Sekarang adalah bagaimana dengan nasib HRC di masa depan? Kita belum tahu, tapi yang jelas Marquez dikabarkan akan gabung Gresini. Artinya akan ada Alex Marquez dan juga Marc Marquez tandem, dan ini akan memperkuat posisi Ducati di masa depan. Akan tetapi Cak, ini juga menjadi kegelisahan tersendiri bagi Dorna, karena informasinya Dorna cukup gelisah dengan kondisi saat ini. Karena kenapa? Jika nanti sudah Marquez pun ke Ducati, sorry to say, Ibu harus katakan bahwa Ducati Cup akan terjadi dan ini bakal absolut. Karena kenapa? Pembalap the best rider dari kacamata pribadi Marc Marquez. Mau sampai ngomong apa, Marquez lah. Dan kondisi limitasi motornya aja masih bisa nyodok-nyodok ke depan. Nah, nanti kalau di atas mesin Ducati, ya sepertinya hanya adaptasi sebentar ya mungkin ya. Dengan talentanya yang masih cukup tajam, EB sangat yakin Marquez bakal di depan. Itu aja yang menjadi penegas bahwa posisi Honda dan juga Yamaha sangat-sangat sulit saat ini. Apalagi Fabio Quartararo juga memberikan penegasan bahwa Yamaha hanya diberikan waktu sampai dengan tahun depan 2024. Jika nggak improve, maka akan ada kemungkinan Fabio bakal hengkang dari Yamaha. Ini menjadi salah satu juga berita kurang enak bagi para tim Jepang. Soalnya sekali lagi kita jadi ngelihat makin Eropa semuanya nih Cak. Dan sama tahu nggak? Ternyata ini juga ada kabar dari Dorna, kegelisahan mereka ya. Ternyata ada sebuah ide bahwa mereka kemungkinan besar akan merombak regulasi di mana para pabrikan nanti hanya diizinkan menurunkan 6 motor maksimal. Jadi saat ini Cak, dipandang pincang Kang Mas, itu baru sadar ya Dorna ya, kemana aja ya Dorna ya. Jadi dengan kondisi Ducati 8 motor memang membuat mereka sangat superior, datanya banyak Cak. Dengan adanya motor yang banyak, mereka bisa mengumpulkan banyak data dari para pembalap satelitnya. Ya itu buat modal mereka untuk improve motornya. Sementara tahu kan, Yamaha hanya 2 motor Cak. Sementara Honda 4 motor itu pun nggak maksimal gara-gara yaitu tadi dari sisi manajemennya, dari sisi strateginya terlalu kolot Cak. Bahasanya demikian. Jadi pengembangan motor lama karena komponen itu harus di-approve, banyak birokrasi yang panjang, dan ini yang membedakan antara Eropa dan Jepang. Sementara Yamaha saat ini sangat kesulitan mencari tim satelit dan Yamaha hanya memiliki 2 pembalap. Saya bayangin aja. Itulah yang saat ini menjadi penegas Dorna bahwa mereka akan membuat regulasi di mana setiap pabrikan hanya boleh menurunkan maksimal 6 motor, dan ini masih digodok. Kita nggak tahu kapan diimplementasi. Kabarnya sih didorongin semoga tahun 2025 bisa diaplikasi. Namun kabarnya pula bisa saja mundur sampai dengan 2027. Pertanyaannya, kalau sampai dengan 2027 ya, wes kesuwen Kang Mas. Sudah kelamaan Cak. Regulasi aero juga akan diatur lah bahasanya, dan itu pun masih 2027. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sampai menunggu dari tahun sekarang sampai dengan 3 tahun ya, 3 tahun dari sekarang berarti kan 2027 berarti ya hampir 4 tahunan ya, 3 tahun 4 tahun lah ya. Itu bakal gimana nih ceritanya MotoGP ya kan? MotoGP bakal semakin ditinggalkan Cak. Karena dengan adanya sekarang ini, dengan kondisi Marquez nggak gabung aja, kita sudah ya bosone angop-angop Cak. Kita udah nguap aja nih nonton MotoGP kok kayak gini ya, touring sekali ya, touring ya, karena memang aero membuat mereka sulit untuk menyalip. Jadi itulah yang bisa Ibu tekankan di sini bahwa kegelisahan MotoGP itu sudah luar biasa betul-betul terjadi. Dorna juga gelisah dan kita pun juga gelisah karena ya suka nggak suka Cak. Justru keseruan itu adalah ketika ada motor yang inferior, tiba-tiba ada nongol pembalap yang mampu menggebrak ke depan, dan saat ini Marquez lah yang bisa menjadi harapan buat kita lah. Akan tetapi setelah Marquez meninggalkan Honda, Saman akan melihat Ducati, KTM dan juga Aprilia, dan mungkin Ducati terus ke depan ya. Jadi ini adalah satu problem dan warning pula buat Dorna. Udahlah Cak, Ibe juga nggak bisa banyak ngomong ya. Jadi intinya adalah saat ini HRC pada kondisi yang kritikal, game over Cak. Bagi Honda game over. Walaupun mereka sedang menyeting sedemikian rupa, akan tetapi dari kacamata pribadi sepertinya tidak akan cepat lah ya. Jadi ini akan menjadi sebuah problem tersendiri bagi Honda yang kesulitan sekali dan ditinggalkan oleh Marquez. Dan ini menjadi pembeda. Ya memang betul, IBB setuju Mas sampai yang komen. Ini adalah pembeda mentalitas antara Marquez dan juga Valentino Rossi, di mana Rossi berani meninggalkan timnya yang luar biasa dan gabung bersama tim yang mungkin ya pada kondisi yang inferior. Sementara Marquez justru meninggalkan tim yang membesarkan dia dan sekarang pada kondisi menderita ditinggalkan mencari motor yang kencang. Ya logis sih, setiap pembalap akan mencari itu, akan tetapi dari sisi manapun pasti teman-teman akan mengkomparasikan antara mentalitas Marquez yang luar biasa
dan juga Valentino Rossi yang juga luar biasa. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana perbedaan mental antara Rossi dan juga Marquez. Kalau sampean nggak setuju, monggo. Kalau sampean setuju juga sampean monggo komen ya. Itu Cak update IWP tentang MotoGP hari ini. IWP nggak banyak lagi karena memang fokus IWP hari ini adalah satu ya, itu tadi ya, Marquez sudah meninggalkan Honda secara official. Dan kita lihat pastinya Marquez akan mengumumkan segera bahwa Marquez akan bergabung dengan Gresini Ducati. Dan kita lihat saja seperti apa usaha dari Yamaha dan juga Honda sebagai pabrikan Asia yang masih kita harapkan mampu mendobrak dominasi Eropa. Dan yang terakhir, sangat terakhir ya, sebelum kita tutup, ternyata ada perbedaan opini antara Cal Crutchlow dengan Fabio Quartararo, Cak. Karena Cal memberikan penegasan bahwa ternyata dia memberikan penekanan kepada Yamaha bahwa powernya sudah cukup besar. Ya, ini beda dengan Fabio ya. Jadi Cal Crutchlow malah memberikan penegasan kepada Yamaha, jangan ditambah lagi powernya. Karena sekarang motor yang 2023 dia cukup kaget ya. Setelah di Motegi mendapatkan wildcard, Cal Crutchlow memberikan penegasan bahwa M1 sekarang susah untuk mendapatkan corner speed gara-gara powernya terlalu besar. M1 sekarang nggak seperti dulu, dia merasakan bahwa motor pada saat keluar tikungan itu terlalu overpower. Dan itulah yang menjadi pembeda antara Fabio dan juga Cal. Artinya apa? Justru Cal sekarang menyarankan kepada Yamaha untuk mengurangi powernya karena karakteristik M1 sudah berubah setelah ditambah powernya. Corner speednya tidak ada, membuat karakter M1 pada saat keluar tikungan justru selip. Kalau dulu sangat stabil dan juga sangat cepat keluar tikungan, tapi sekarang gara-gara overpower, menurut Cal Crutchlow ini yang membuat motor M1 jadi lambat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi saran Cal kepada Yamaha adalah kuranginlah power, dan ini akan menyembuhkan penyakit Yamaha sekarang. Nah, ini beda ya antara Cal Crutchlow dengan Fabio Quartararo. Kita tunggu saja seperti apa respon Yamaha. Ya, itu update yang benaran. Semoga mencerahkan semuanya. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak sampai sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.